Saat bumi berguncang, gunung-gunung berterbangan, laut diempaskan, maka berakhirlah kehidupan dunia yang umurnya sementara. Malaikat Israfil meniup sangkakala sebagai tanda terjadinya hari kiamat Al-Kubro. Tak ada manusia yang bisa lari darinya, hingga ibu-ibu yang menyusui pun meninggalkan bayinya. Tidak ada yang berkuasa saat itu kecuali Allah Azza wa Jalla. Al-Quran mengingatkan tentang dahsyatnya hari kiamat Al-Kubro ini. Di antaranya, surah Al-Waqiah, hari kiamat, Al-Haqqah, kenyataan hari kiamat, Al-Qiyamah, hari berbangkit, An-Naba, berita besar, At-Tawir, menggulung, Al-Infitar, terbelah, Al-Insyiqaq, terbelah, Al-Ghasyiyah, hari pembalasan, Az-Zalzalah, kegoncangan. Masih banyak lagi ayat-ayat yang menceritakan peristiwa kiamat. Bagi umat muslim, hari kiamat merupakan satu dari 6 rukun iman yang wajib diimani. Adapun rentetan peristiwa menjelang kiamat telah disebutkan oleh Nabi Muhammad lewat satu hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim dan beberapa perawi hadis lainnya. Dari Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari berkata, Rasulullah menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Beliau bertanya, "Apa yang kalian bicarakan?" Kami menjawab, "Kami membicarakan kiamat." Beliau bersabda, "Kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya." Rasulullah menyebut, 1. Kabut duhon, 2. Dajjal, 3. Binatang Ad-Dabah, 4. Terbitnya matahari dari barat, 5. Turunnya Nabi Isa bin Maryam, 6. Yajuj dan Majuj, 7. 3 gerhana yaitu gerhana di timur, 8. Gerhana di barat dan 9. Gerhana di Jazirah Arab, dan yang terakhir, 10. Api muncul dari Yaman menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Sebelum tanda-tanda kiamat besar Al-Kubro itu terjadi, dunia akan lebih dulu mengalami deretan peristiwa seperti bencana alam melalui 4 unsur, yaitu tanah, air, api, kemudian peperangan hingga munculnya Khalifah Islam Imam Mahdi. Ada yang bertanya, kapan terjadinya hari kiamat besar? Berikut firman Allah dalam Al-Quran, "Mereka bertanya kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Quran Surah Al-A'raf ayat 187. Setelah hari kiamat besar terjadi, masih ada rentetan peristiwa yang akan dialami umat manusia sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Inilah tahapan peristiwa yang akan dilalui manusia setelah hari kiamat. 1. Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur alam barzak. Seluruh manusia yang telah meninggal dunia dibangkitkan Allah guna mempertanggungjawabkan amal perbuatannya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran Surah Al-Hajj ayat 7. 2. Yaumul Mahsyar, setelah dibangkitkan dari alam kubur, seluruh manusia dihimpun di satu tempat bernama Padang Mahsyar atau Padang Maukuf, yang artinya tempat berhenti sementara. Pada hari itu seluruh manusia dikumpulkan sebelum diadili dihisap. Manusia saat itu mengalami kepayahan karena matahari didekatkan hingga manusia dibanjiri oleh keringatnya sendiri. Namun, Allah memberi pertolongan kepada 7 golongan yang dinaunginya, dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung, dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar dan kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Quran Surah Al-Kahfi ayat 47. 3. Yaumul Hisab, hari perhitungan amal baik dan buruk manusia saat hidup di dunia. Semua bibir terkunci rapat, hanya anggota tubuh yang bersaksi. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran Surah Yasin ayat 65. 4. Yaumul Mizan, hari penimbangan amal perbuatan manusia setelah diperhitungkan baik buruknya ketika hidup di dunia. Apabila amal baiknya lebih berat maka ia akan beruntung mendapat rahmat Allah. Sebaliknya jika dosanya, amal buruknya, lebih berat maka ia akan menerima azab. Nauzubillah, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Quran Surah Al-Anbiya ayat 47. 5. Itaul Kitab, pemberian buku catatan amal manusia.
ketika lembaran catatan amal dibagikan, seluruh manusia berlutut menanti panggilan untuk menghadap Allah, Rabb semesta, dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut, tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah Al-Jathiyat, ayat 28. 6. Al-Haud, telaga. Di padang mahsyar setiap nabi memiliki telaga untuk memberi minum umatnya. Adapun kaum mukmin akan mendatangi telaga Nabi Muhammad bernama Al-Kautsar yang telah dijanjikan Allah. Orang yang tertolak dari telaga itu adalah kaum murtad dan munafik. Pendapat lain adalah ahli maksiat dan pelaku dosa besar. Allah menjelaskan keistimewaan telaga Al-Kautsar dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Quran Surah Al-Kautsar, ayat 1-3. 7. Titian sirat, jembatan membentang di atas neraka. Permukaan titiannya sangat tipis dan tajam, lebih tipis dari rambut. Tahap ini menjadi penentu manusia apakah masuk neraka atau masuk surga. Masing-masing melewati jembatan ini sesuai amal perbuatannya. Ada yang melewatinya secepat kilat, angin, terbang, berlari, dan ada juga yang merangkak, bahkan terjerumus. Nauzubillahi min zalik. Orang pertama yang melewati jembatan ini adalah Nabi Muhammad. Beliau tidak langsung memasuki surga, tetapi menunggu umatnya sambil mendoakan, "Ya Allah, selamatkan, selamatkan." Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Quran Surah Maryam, ayat 72. 8. Syafaat Nabi Muhammad. Ketika manusia menjalani perhisapan oleh Allah, ada seorang hamba Allah yang diberi kekhususan untuk memberikan syafaat, pertolongan, kepada manusia. Beliau adalah Nabi Muhammad. Syafaat yang dimaksud ialah memohon kepada Allah untuk kebaikan para manusia di akhirat. Syafaat ini termasuk dalam golongan doa yang mustajab dikabulkan. Di antaranya ada syafaat uzma agung dan ini khusus bagi junjungan Nabi besar Muhammad sendiri. Syafaat uzma yang beliau lakukan itu agar manusia dapat beristirahat dari kesengsaraan dan kesulitan yang diderita di padang mahsyar. Allah akan mengabulkan permohonan beliau. Orang yang diberi syafaat tentulah orang yang diridhoi atau disukai Allah. Semoga kita termasuk di dalamnya. 9. Surga dan neraka, tempat terakhir pembalasan bagi umat manusia. Surga menjadi balasan dan tempat tinggal bagi orang-orang beriman yang ketika di dunia mengisi hidupnya dengan amal saleh. Mereka adalah kaum solihin yang diridhoi Allah. Sebaliknya neraka menjadi tempat kekal bagi mereka yang mengingkari Allah dan Rasul-Nya, kaum kafir dan balasan bagi pelaku dosa besar. Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan. Quran Surah Az-Zumar, ayat 71, dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-Nya dibawa ke surga berombong-rombongan pula. Quran Surah Az-Zumar, ayat 73. Demikian rentetan peristiwa setelah hari kiamat yang diterangkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Allah berfirman, pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisapnya. Quran Surah Al-Mu'min, ayat 17. Semoga kita digolongkan di bagian orang-orang yang beriman padanya. Ya Allah, Engkau adalah Robku, tidak ada Tuhan melainkan Engkau, yang telah menciptakan aku, dan aku adalah hamba-Mu, dalam ikatan perjanjian denganmu, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, dan aku akui nikmat-Mu atasku, dan aku akui dosa-dosaku padamu, dan memohon ampun padamu. Tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosaku, melainkan Engkau. Ya Allah, selamatkanlah jasadku, ibu dan bapakku, dan semua orang dari panasnya siksa api neraka. Amin. Alhamdulillah, semoga apa yang saya sampaikan dan ceritakan bermanfaat untuk teman-teman dan saudara semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen sebagai bentuk dukungan untuk channel ini berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.